Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sujati. Jadi di video kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara membuat data analisis kinerja pegawai dengan menggunakan rumus. Nanti kita akan memasukkan data yang ada di sini menggunakan rumus ya. Jadi sebelum itu di sini saya juga sudah menyiapkan untuk tabel data analisisnya untuk mengurangi durasi videonya atau mengurangi panjang videonya. Di sini juga saya sudah menambahkan untuk petunjuk-petunjuk yang akan saya gunakan nanti untuk menambahkan datanya. Jadi sebelum itu yang pertama kali saya akan bahas adalah nilai 1 NPK. Nah, kenapa saya akan bahas ini? Karena ini penting ya untuk nanti kita akan mengambil data ini untuk mengalihkan ini nilai setiap satu peningkatan kinerja NPK adalah 150.000. Nanti ini akan dikali sebanyak 15 dan ini. Jika ini kita tidak format terlebih dahulu, kemungkinan akan error ya. Kita bisa coba ini, coba kita kali sini dengan ini, kita kali atau kurang juga bisa. Coba kita kurang aja dengan 1. Nah, akan error ya. Kita coba kali. Nah, akan error juga. Kita akan formatnya terlebih dahulu agar ini bisa digunakan. Caranya kita bisa hapus terlebih dahulu. Namun sebelum itu, ketika kita klik ini, di sini keterangannya sama ya, sama seperti ini. Nah, kita ubah terlebih dahulu. Kita hapus. Kita ubah menjadi angkanya saja atau nilainya, yaitu 150.000. Setelah itu kita coba format ini, merge and center. Jika sudah, kita bisa pergi ke number, kemudian kita bisa custom ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan atau menambahkan petik 2, kemudian kita ketikkan yang tadi, yaitu nilai 1 NPK. Kemudian kita juga tambahkan titik 2 atau titik 2, kemudian titik 2. Nah, di sini juga sudah terdapat keterangannya. Di sini cara memancing nominalnya dengan menambahkan pagar. Nah, akan muncul ya. Setelah itu sini menyesuaikan dengan settingan komputernya atau laptopnya, pakai koma juga boleh, namun di sini saya akan menggunakan titik. Jika sudah, kita tambahkan pagar kemudian dot. Nah, akan seperti itu. Kita enter. Nah, jika sudah, keterangannya di sini sama di sini akan berbeda. Di sini akan terlihat keterangan di bagian nominalnya saja, namun di bagian sini terdapat keterangan nilai 1 NPK-nya. Ketika kita akan coba kali atau tambah, kemungkinan akan bisa. Kita sama dengan ini, kita coba kali ya, kali dengan 5 atau 1 juga boleh. Coba, nah, maka akan terkali menjadi 3 juta ya, maka akan seperti itu. Ini sangat berguna ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan pergi ke bagian nama pada ijazah. Nanti kita akan mengambil data ini, kemudian akan dimasukkan ke sini. Perbedaannya apa? Yaitu di sini sebaliknya ya. Ini ada Andi Saputra, kemudian Ketut. Kita akan merubahnya menjadi Ketut terlebih dahulu, setelah itu baru Andi Saputra. Ini adalah contoh yang sudah jadi. Kita akan coba di sini. Kita di sini menggunakan rumus right. Kenapa right? Karena saya akan mengambil data dari kanan. Jadi right itu berfungsi untuk mengambil data dari kanan. Setelah itu kita coba ya,
kita ketik right, lalu buka, kita blok data yang ini. Nah, jika sudah, kita bisa menambahkan len. Kenapa kita harus menambahkan len? Karena fungsi len itu yaitu dengan kita coba len, kita coba udah kita enter. Nah, jadi fungsi len itu adalah digunakan untuk menghitung jumlah karakter di dalam ini ya, dalam teks yang kita pilih. Kita ulang, kita akan mengkombinasikan rumus-rumus lain seperti right, left, fin, dan len. Kita tambahkan right terlebih dahulu, right, kemudian kita blok selnya, kita klik koma atau titik koma, kemudian kita tambahkan len. Fungsi len itu sama seperti tadi untuk menghitung jumlah karakternya. Jika sudah, kita bisa tutup kurung ya. Setelah itu kita akan menemukan koma ini sebagai acuan untuk mencari ketut ini. Agar tidak semuanya terambil, kita akan mengambil ini dengan acuan koma. Caranya kita bisa menggunakan find. Kita bisa koma ya, atau kurang. Kita gunakan kurang, kemudian kita tambahkan find. Nah, itu kita find ini mencari data. Nah, di sini keterangannya find text. Kita harus memasukkan teks, yaitu kita menggunakan petik 2 kemudian kita koma, karena kita akan mencari di bagian koma, dan kita koma atau titik 2. Setelah itu kita blok selnya. Jika sudah, kita tutup kurung. Tutup kurung 2 kali, kita coba enter. Nah, jadi sudah ketemu untuk ketutnya ya. Jadi ini adalah rumus yang saya gunakan. Namun di sini masih terdapat spasi di bagian awalnya. Caranya di sini kita bisa mengurangkan spasi. Kenapa seperti itu? Karena ya, sebelum titik atau sebelum koma ini terdapat spasi, kita kurang terlebih dahulu. Nah, maka akan hilang ya. Nah, setelah itu di bagian sini kan kita sudah menemukan awalannya ya. Jadi kita akan mencari di bagian depan. Caranya yaitu kita di sini kita bisa menambahkan left. Karena kenapa left itu digunakan untuk mencari data dari kiri. Kita dan terlebih dahulu. Nah, untuk menambahkan harus ditambahkan dan ya. Setelah itu kita ketikkan left, kita blok datanya. Sebagai acuannya kita akan mengambilnya sampai koma ini. Kita akan menggunakan acuan koma agar tidak semuanya terambil. Seperti itu. Kita di sini ketik koma atau titik 2 kemudian find. Kita blok datanya ya. Nah, jika sudah salah. Find ini digunakan untuk mencari teks. Teksnya itu kita gunakan koma. Jadi kita gunakan titik 2 untuk menambahkan teks, kemudian kita blok selnya. Jika sudah, kita bisa tutup kurung. Kemungkinan kita coba terlebih dahulu. Nah, kenapa di sini terdapat koma dan di sini tidak terdapat spasi? Karena di sini belum kita kurangkan ya, sama seperti tadi. Kita harus mengurangkannya terlebih dahulu untuk mengurangkan koma tersebut. Kita bisa kurang 1. Nah, maka akan seperti itu.
Namun di sini masih belum terdapat spasi ya. Caranya menambahkan, kan tadi kita menggabungkan teksnya atau rumusnya, berarti di bagian sini kita harus menambahkan spasi dengan cara menggunakan dan kemudian spasi. Nah, seperti itu. Kita yes, apa tidak mau. Kita coba lagi. Dan di sini karena terjadi kesalahan, kemungkinan kita akan menambahkan rumus teks ya, atau kita akan menggunakan petik 2 kemudian spasi. Nah, kita coba. Nah, maka akan seperti itu. Keterangan yang tadi itu di awal katanya itu besar ya, atau apa namanya, atau upper. Kita bisa merubahnya dengan cara di bagian depan sini kita tambahkan upper. Nah, akan seperti itu. Kemudian di bagian teks awal ini kita menggunakan proper. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi itu adalah fungsi-fungsi di bagian teks Excel ya. Nah, ini adalah hasil yang sudah saya temukan. Jadi itu adalah rumus yang saya gunakan untuk mencari ini, atau kita simpelnya itu rumus untuk membalikkan suatu kalimat. Kita bisa menggunakan rumus itu. Selanjutnya di bagian sini kita akan mencari nilai peningkatan kinerja, yaitu keterangannya adalah, nah di bagian sini ya, dihitung dari bukan ini, yang ini peningkatan kinerja. Jadi ketentuannya itu tinggi jika lebih besar dari 15, sedang jika meningkat di atas 10, namun rendah jika tidak ada di ketentuan di atas atau di luar ketentuan ini. Tadi di sini kita menggunakan rumus if ya, sama dengan if. Di sini kita menggunakan rumus logika. Jika ini selisihnya, di sini kita akan mencari selisih terlebih dahulu. Jika selisih nilai bulan ini sama bulan lalu itu lebih besar dari 15, maka akan mendapatkan tinggi. Jika lebih besar dari 10, maka sedang. Kita bisa menggunakan kurang ya untuk mencari selisihnya. Nah, jika sudah, sini kita tambahkan lebih besar dari 15 seperti ketentuan tadi, 15. Setelah itu ketentuannya jika lebih tinggi dari 15 maka mendapatkan tinggi. Kita tambahkan tinggi. Salah. Kita ulang. Nah, setelah itu kita akan menanyakan untuk yang keduanya ya, apakah sedang itu jika 10 itu mendapatkan sedang, kita akan mengulang teksnya dengan cara koma atau titik 2. Kita tanya lagi, if jika selisih bulan ini sama bulan lalu lebih besar dari 10, maka sedang ya, maka akan mendapatkan sedang. Nah, jika sudah, ketentuan yang ketiga yaitu jika tidak terdapat di kriteria di atas ini, maka akan mendapatkan nilai rendah. Kita coba apa mau. Nah, sudah mau ya. If jika selisih lebih besar dari 15 maka mendapatkan tinggi. Jika selisih lebih besar dari 10 maka sedang.
Jika tidak terdapat di ketentuan ini, maka akan hasilnya rendah. Kita coba. Kita bisa gunakan klik 2 kali ya. Nah, kita coba buktikan ya, dengan cara ini kita kurang ini 13. Kenapa sedang di sini? Karena di bawah 15. Jadi seperti ini. Sedang jika meningkat di atas 10. Berarti benar ya. 13 itu di atas 10 berarti mendapatkan sedang. Jadi sudah benar ya, sudah valid rumusnya. Kita bisa memancingnya dengan mengubah ini ya. Apakah mau menjadi rendah, kita ubah nominalnya jadi 30. Nah, maka mau. Sini berubah menjadi rendah. Berarti sudah valid untuk rumusnya. Setelah itu di sini kita akan mencari nilai kinerja. Keterangannya yaitu mana ya, kinerja. Dihitung dari nilai bulan ini. Jadi bulan ini kita akan mencari nilai kinerjanya itu menggunakan rumus logika ya. Jika nilai di bawah 60, C jika nilai dia di antara 60 sampai 70, dan B jika mencapai nilai 71 sampai 85, dan jika mencapai nilai 86 sampai 100 maka A. Jadi kita akan menggunakan rumus if, rumus logika ya. Kita menggunakan rumus if, kemudian kurung buka. Seperti di sini ketentuannya dihitung dari nilai bulan ini, maka kita akan blok ini. Sebelum itu saya akan mengurutkannya dari angka terbesar terlebih dahulu. Kita akan mencari A, kemudian B, C, dan D. Kita menggunakan lebih besar sama dengan ini ya. Jika lebih besar dari 86, maka hasilnya adalah A. Kita tambahkan lagi. Kita tanya lagi, if jika nilai bulan ini lebih besar atau mencapai 71 sampai 85 maka B. Dan 1 maka B. Sini kurang petik 2 ya. Nah, maka akan muncul value nya atau benar ya. Pada saat memblok itu sini berfungsi, itu maksudnya. Setelah itu kita tanya lagi, jika jika nilai bulan ini tidak mencapai atau mencapai di antara 60 sampai 70 maka hasilnya C. Di sini 15 B besar sama dengan 60, maka hasilnya yaitu C. Dan ini berarti opsi terakhir ya. Jika nilai di bawah 60 maka hasilnya D. Berarti di sini kita tidak perlu menanyakan lagi, kita langsung saja ketikkan D. Setelah itu kita tutup kurung. Nah, maka akan muncul seperti itu. Kenapa B? Karena ini ya, jika nilai 71 sampai 85 mendapatkan B. Di sini tertera nilainya itu 80. Berarti di atas 71, di bawah 85. Kita coba semua rumusnya. Nah, akan seperti itu. Kita coba pancing menggunakan 90. Nah, akan menjadi A ya.
berarti rumusnya sudah valid, benar. Jadi setelah itu di bagian sini ini rumusnya agak kompleks, jadi kita akan membaginya. Di bagian sini tertera tunjangan sama dengan tunjangan golongan plus tunjangan kinerja plus insentif peningkatan kinerja. Berarti pertama kali di sini saya akan membagi rumusnya. Pertama saya akan membuat yang bagian tunjangan golongan. Jadi tunjangan golongan yaitu terdapat di bagian sini. Bagian sini adalah ini ya, satu karakter paling akhir dari kelompok kedua menunjukkan golongan. Berarti yang ini 1 2 2 2 1. Nah, bagian di situ saya akan mencarinya satu persatu. Kita menggunakan rumus right ya. Right. Kita blok yang ini, kemudian kita akan mencarinya dari kanan ke kiri. Berarti kita akan mengambil bagian awal ini, berarti kita tambahkan 1 karena mengambil data yang paling awal ya, hanya satu karakter. Kita tambahkan 1, kemudian setelah itu kita lihat ulangannya 1, maka mendapatkan 400.000. berarti 1 itu sama dengan T2 1 ini fungsinya untuk menandai karakter atau teks satunya ini ya, golongannya. Kita tambahkan petik 2 1, berarti sini 400.000. Setelah itu kita tanya lagi if, salah ya, seharusnya kita menggunakan if terlebih dahulu. If, nah maka seperti itu. Nah di sini kita ulang if jika right, kita ulang seperti tadi. Kita ambil satu karakter, kemudian sama dengan jika 2, maka hasilnya 600.000. Kita tanya lagi if is 3 1, kita mengambil satu karakter sama dengan jika 3 maka mendapatkan 800.000, dan jika 4 mendapatkan 1 juta. Kita tanya lagi if jika 4 maka akan mendapatkan 1 juta. Setelah itu kita tutup kurung. Salah ya, kita lihat salahnya di bagian mana. Nah bagian sini kita lihat salahnya terlebih dahulu. Right 1 400 if right 2 di sini kita kurang right ya, right. Apakah mau? Nah maka akan muncul seperti ini. Kita akan mencari bagian keduanya, yaitu tunjangan kinerja.
Jika A maka akan mendapatkan 1 juta, jika B 750, C 400.000 dan D 0. Caranya di sini kita sama seperti tadi, kita menggunakan rumus if ya. Bentar, kita lihat terlebih dahulu. Jika A maka 1 juta, berarti bagian sini kita akan blok ya. Nah, kita menggunakan rumus logika lagi sama dengan if. Jika ini A, berarti kita menggunakan sama dengan jika A maka akan mendapatkan 1 juta, jika A mendapatkan 1 juta, if lagi. Jika ini B maka mendapatkan 750. Nah, jika B maka akan mendapatkan 50.000. Setelah itu if lagi, kita tanya jika ini C, berarti kita sama dengan 2C, maka mendapatkan nilai nominal 400.000. Itu titik 2, karena ini opsi terakhir, berarti yang D itu kita tidak perlu tambahkan lagi, kita langsung saja ketik 0 atau false. Berarti ketika mendapatkan D maka hasilnya akan 0. Oke, salah, kita tutup kurung. Nah, sudah mau, jadi kita selanjutnya akan mencari di bagian ini ya. Nah, nilai setiap satu peningkatan kinerja adalah 150.000. Berarti nilai tingkat kinerja itu yaitu di bagian tingkat kinerja, peningkatan kinerja. Nah, berarti ini jika tinggi maka nilai NPK kali 15, jika sedang kali 10. Caranya kita menggunakan rumus sama seperti tadi, menggunakan if. Nah, if buka kurung, jika ini sama dengan tinggi maka hasilnya adalah nilai NPK maaf, laptopnya agak macet ya, melag sedikit. Maka kita coba dulu, kita F4, maka yang ini tidak bisa dibesarkan. Yang ini kita kali dengan 15, rasanya seperti itu. Kita coba dulu kali 15, dan jika if ini sama dengan sedang, maka hasilnya nilai satuan NPK nya kita kali 10. Setelah itu jika tidak bisa digeser, lem banget, kita gunakan ini. Nah, bisa mau dia. Nah, jika nilai sedang maka NPK kali 10, jika tinggi kali 15. Berarti yang opsi terakhir itu adalah tidak ada ya, berarti kita tambahkan 0 saja, tutup kurung, enter. Nah, mau yang terakhir bonus, tunjangan bonus diberikan kepada karyawan yang mencapai nilai bulan ini di atas 95 mendapatkan sebesar 1 juta rupiah. Berarti jika nilai
bulan ini di atas 95 atau 95 ke atas, maka hasilnya akan mendapatkan bonus sebesar 1 juta rupiah. Kita gunakan if jika ini lebih besar dari 95, maka akan mendapatkan nilai 1 juta. Jika tidak, maka akan mendapatkan 0. Itu opsi terakhir ya. Nah, seperti itu. Kenapa ini tidak mau? Karena di sini keterangannya cuma mendapatkan nilai 80. Kita coba bawa ke bagian 95, apakah akan menambah sebanyak itu dari sini. Nah, mau ya. Jadi rumusnya valid. Sini bagian 95 akan mendapatkan nilai bonus sebesar 1 juta rupiah. Kita juga akan coba tes ini, apakah mau ya. Di sini kenapa 0? Karena rendah ya, sama seperti keterangan yang tadi, rendah di luar ketentuan di atas. Ini nominal apa ya? Oh ya, ini tunjangan kinerja D itu tidak dapat ya, karena tidak ada. Kita coba bagian sini, kita gunakan D, kita gunakan angka 20 untuk mancingnya. Nah, 0 karena terlalu rendah, maka tidak mendapatkannya. Kita akan menggabungkan rumus tadi ke bagian sini. Caranya kita blok terlebih dahulu bagian sini sampai sini ya. Untuk sama dengannya tidak perlu. Setelah itu kita di sini bisa menambahkannya langsung. Kita copy rumus yang tadi. Nah, akan seperti itu. Rumus yang ini juga sama pelakuannya tadi. Kita akan menggabungkannya menggunakan copy ya. Kita plus, kemudian kita tempel rumusnya, kemudian kita enter. Setelah itu kita tambahkan untuk ininya, kita copy juga. Nah, jika sudah, sebentar, kenapa kita harus menggunakan pemecah rumus ini? Karena jika tidak menggunakan ini, maka akan kesulitan ya, karena ini rumusnya terlalu panjang. Jadi kita harus menyederhanakannya atau membaginya. Kita mengerjakannya satu persatu. Jadi itu bisa menjadi alternatif jika mendapatkan data yang terlalu banyak. Setelah itu sini kita juga lupa untuk kita di sini menggunakan rumus average if ya. Setelah itu nilai pemasaran, berarti kita blok yang di bagian divisi ya, kita blok semua. Setelah itu kita F4 T2. Berarti di sini ketentuannya adalah jika pemasaran maka akan muncul yang bagian sini. Karena kita akan mencari rata-ratanya, bisa ketik manual, namun ini karena jika datanya banyak kita tidak mungkin untuk mengetik semuanya. Jadi kita blok bagian sel ini, kemudian kita blok nilai bulan ini. Nah, jika sudah, kita juga F4, maka akan muncul. Cara yang tadi yang saya sudah bilang juga boleh, namun itu agak ribet ya, karena kita perlu untuk mengetiknya satu persatu. Oke, kita blok bagian sini. Setelah itu kita bisa menggunakan teks.
Nah, sama ya. Namun jika kita tarik ke bawah, ini kemungkinan tidak mau ya, atau yang bagian sini mengikut ke bawah dia, karena keterangannya cuma pemasaran, yang sedangkan yang bagian sini yaitu operasional dan engineer. Jadi seperti itu, kita bisa menggunakan rumus yang sebelumnya ya. Jika kita tarik bawah, nah maka yang bagian sini akan menyesuaikan karena tadi kita membloknya di bagian sini. Nah, jika sudah, sini kita hanya tinggal perlu menyesuaikan apa yang kurang, kita perlu menyesuaikannya. Jika sudah dirasa cukup, berarti data itu sudah valid, kita selesaikan dengan benar. Kita sini coba bisa pancing-pancing menggunakan angka kecil. Nah, akan menjadi 400.000 ya, sedangkan yang ini juga akan rata-ratanya akan menurun karena ini nilainya berkurang dia. Itu adalah cara untuk mengetes rumus-rumus yang kita gunakan apakah berfungsi atau tidak. Jika sudah, sini kita benerin dulu, kita bawa ke tengah. Nah, di sini kita juga akan menambahkan RP ya, counting. Kita tambahkan RP. Nah, jika sudah, ini adalah hasil yang sebelumnya. Kita klik 2 kali dulu. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Nah, sekian video dari saya. Semoga video ini membantu Anda untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kemungkinan Anda temui di Excel ya. Ini beberapa contoh permasalahan. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Sekian, terima kasih.